Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang apa-apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, sebelum kita mengenali keberagaman yang ada di Indonesia, kita akan terlebih dahulu membahas tentang penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan video pembahasan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Satu, penyebab keberagaman identitas di Indonesia. Keberagaman Indonesia terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama, perbedaan kondisi alam. Adanya perbedaan kondisi alam di Indonesia yang ada di tiap pulau-pulaunya berdampak pada keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut terdapat pada mata pencarian, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor geografis. Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas. Selain itu juga mempunyai ribuan pulau. Masing-masing pulau berkembang sesuai alam yang ada di sekitar daerahnya. Sehingga dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar akan berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Yang ketiga, penerimaan masyarakat terhadap berbagai perubahan. Perubahan dan suatu kemajuan merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh setiap negara yang dapat dikatakan maju atau negara yang sedang berkembang. Pada hakikatnya, perubahan dan kemajuan di dalam suatu daerah akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan dalam suatu daerah dapat menerima suatu perubahan dan kemajuan tersebut atau tidak. Hal inilah yang menjadikan suatu keragaman di dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, faktor iklim. Jika didasarkan pada pembagian iklim matahari, Indonesia secara umum beriklim tropis yang panas. Iklim di setiap daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal ini dinamakan dengan iklim setempat. Yang kelima, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman mampu muncul karena pengaruh kebudayaan asing dengan ciri yang berbeda. Pengaruh kebudayaan asing pada umumnya melalui komunikasi di sosial media atau para turis asing datang ke Indonesia. Hal inilah yang menjadikan terjadinya akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dan kebudayaan Indonesia. Yang keenam atau yang terakhir, keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi adalah suatu hal yang penting yang tidak dapat lepas dari masyarakat. Hal tersebut karena dengan transportasi yang aman dan lancar dapat mempermudah komunikasi antar pulau agar saling terhubung. Makin maju daerah tersebut, tentunya makin maju pula alat transportasi yang digunakan. Materi yang kedua, yaitu tentang mengenali dan menyadari keberagaman identitas di Indonesia. Materi yang akan saya bahas ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu keberagaman suku di Indonesia, rumah dan kampung adat, keberagaman agama, keberagaman gender, dan yang terakhir ada keberagaman antar golongan. Yang pertama, keberagaman suku di Indonesia. Suku memiliki ciri yang mendasar sehingga dapat dibedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Ciri tersebut antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ada banyak suku di Indonesia, salah satunya yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, Bone, Toraja, Makassar, dan Selayar. Yang kedua, materi tentang rumah dan kampung adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Adapun salah satu contoh rumah adat yang terdapat di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu rumah adat Joglo. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang keberagaman agama. Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati atau supernatural. Keberadaan agama sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah umat manusia.
Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. 4. Keberagaman gender. Gender adalah suatu sifat atau perilaku yang melekat pada diri manusia dengan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sementara jenis kelamin adalah kodrat yang berasal dari Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu antara perbedaan jenis kelamin dan gender. Jadi, jenis kelamin adalah kodrat yang berasal dari Tuhan, yang berarti tidak dapat diubah, tidak dapat ditukar, dan berlaku sepanjang masa. Sedangkan gender adalah buatan manusia atau bukan kodrat yang berasal dari Tuhan, yang berarti dapat diubah, dapat ditukar, dan bergantung pada masa. Yang terakhir, materi tentang keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari 2 ciri atau 2 titik pandang. Yang pertama, secara horizontal. Dapat dilihat oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal dapat dilihat dari lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Menghargai keberagaman identitas yang ada di Indonesia. Keberagaman identitas yang ada di Indonesia haruslah dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, memahami toleran terhadap keberagaman identitas di Indonesia. Toleransi merupakan sikap untuk saling menghargai, menghormati terhadap sesama manusia dalam menyampaikan pendapat, kepercayaan, agama, dan lain sebagainya. 1. Menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. 2. Menguatkan tali persaudaraan. 3. Melancarkan pembangunan negara. 4. Meningkatkan kekuatan imam. Menciptakan keharmonisan dan kedamaian. B. Perilaku toleran terhadap keberagaman identitas. Perilaku toleran dalam menjalani kehidupan beragama. 2. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Sebagai sesama makhluk cipta Tuhan, sudah seharusnya kita saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sehingga kita harus selalu mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dan dengan selalu menjunjung nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dengan perbedaan yang ada, tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau sebaliknya. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Berikut beberapa perilaku toleran yang dapat dilakukan demi mempertahankan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, memiliki rasa bangsa terhadap budaya yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui tentang berbagai keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, melakukan filtrasi terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, mempelajari dan menguasai salah satu budaya yang ada di daerah atau budaya yang disenangi. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan, karena kami orang yang ikhlas. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for your time and attention. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Thanks for watching and see you next time.